Bernostalgia masa kecilku. Nah, kalau alhamdulillah ibu itu selalu membiasakan aku gimana anak sebelum masuk TK itu memang kalau ibu udah harus bisa baca. Oh iya, sama. Jadi ibu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di podcast bersama Masjid Maaf Istiqomah Jannah. Alhamdulillah bersama Ustazah Haifa. Untuk kali ini ahlan wa sahlan Ustazah. alhamdulillah ahlan bik ya Ustazah Azura. Masya Allah. Untuk hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang kebiasaan belajar gitu. Tentu saja kita adalah dua insan yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Mari kita simak bersama dari Ustazah Haifa. Ada nggak nih kebiasaan belajar yang ditanamkan oleh keluarga gitu, Us? Kalau dari kecil nih kita bernostalgia masa kecilku. Nah, kalau alhamdulillah ibu itu selalu membiasakan aku gimana anak sebelum masuk TK itu memang kalau ibu udah harus bisa baca. Oh iya, sama. Jadi ibu itu karena ibu adalah menggunakan pastinya adalah zaman dulu itu membacanya masih dua konsonan itu kayak B, A, B, C, A, C gitu. Ya, mengeja. Jadi itu ya. Jadi ibu selalu ayo B, A, B, C, A, C, D, U, D, L, U, L gitu kayak gitu. Ya. Jadi masih oh iya kalau ibu masih kayak gitu dan kita biasanya di malam-malam karena ibu juga kerja waktu itu jadi kadang sore bukan sama bapak sih tapi sama ibu. Jadi belajar untuk membaca. Karena Masya biar Allah. untuk TK itu udah bisa siap untuk membaca, udah lancar, udah bisa nulis gitu. Masya Allah, mumtaz. Gitu deh. Kalau antum sendiri? Alhamdulillah juga salah satu privilege kita ya Us, diberikan orang tua yang memang sadar dengan pendidikan. Salah satunya ibu itu juga lagi-lagi ibu. Ibuku berperan penting dalam prosesku suka belajar. Salah satunya dulu itu aku sampai punya ini Ustazah, waktu TK kita sering banget diajak ke Perpusda. Itu dulu masih ingat ada patung gajahnya, sampai sekarang masih ada kalau ke Perpusda Wonosobo itu. Aku sampai dibuatkan kartunya Us. Karena memang buku itu kan memang mahal ya. Betul. Jadi dengan pembiasaan itu, ibuku selalu memberikan itu untuk reward. Jadi nggak setiap saat kita ke Perpusda Us. Even ada momen tertentu atau apa gitu kita ke sana. Tapi selalu dibiasakan seperti itu gitu. Jadi jarang banget yang namanya rewardnya itu memberikan barang atau apa gitu. Lebih seringnya kayak ayo kita diajak ke perpus, kita nanti bisa di situ Us, mau baca apapun itu boleh. Dan kalau ini kartunya ini tuh bermanfaatnya adalah kita bisa pinjam bukunya loh gitu. Jadinya itu akan kita bahas di rumah kayak gitu Us. Jadi pembiasaannya beliau mau repot-repot nganterin anak kecil ini gitu ke perpus selalu berkunjung kayak gitu, dan itu berlaku juga di adikku gitu. Jadi memang kita dibiasakan, iya akhirnya alhamdulillah gitu di TK kita sudah bisa membaca. Masya Allah, gitu. betul. Dan makanya tuh nggak ada tragedi kalau di keluargaku adik sama anak masuk SD itu belum bisa baca tuh nggak, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau ke perpus enggak sih ibu, tapi kalau biasanya setiap malam itu ibu selalu yang namanya cerita. Okay. Nah, tapi memang kita nggak banyak buku. Nah, tapi salahnya itu kita memang cerita-cerita yang zaman dulu legenda. Iya, fabel. Dan itu mitos jelas kan pasti. Betul. Nah, itu seperti kayak kancing nyolong timun tuh pasti ibu selalu cerita. Berarti tuh nggak boleh nyolong timun, berarti nggak boleh mencuri. Ya, ada maknanya tetap ya. Ada maknanya gitu sih waktu kecilku dulu. Betul, iya itu adalah buku-buku legend masa kami. Karena inget banget kalau misalnya bisa ke perpus, aku menggunakan kartu itu adalah untuk meminjam buku. Karena kayaknya itu akan selalu ada ya setiap pekan buku terbaru. Dan juga inget banget buku Why. Yang sekarang aku lihat di Gramet, Masya Allah harganya. Dan aku bersyukurnya alhamdulillah bisa baca kala masih kecil itu bersama ibuku. Masya Allah. Terus kalau antum nih biasanya tips belajarnya sampai dewasa yang masih tertanam dari kecil hingga akhirnya tumbuh sampai antum segede ini itu apa biasanya? Alhamdulillahnya lagi, pokoknya ini kalau bahas ilmu banyak bersyukur ya Us. Karena kalau aku tipe yang harus mendengar dulu. Kita mendengar karena mungkin dulu sebelum kita bisa baca kan ya itu kita didengar, itu kita dengerin, kita mendengarkan, lalu kita mencatat. Berarti kalau sampai juga udah langsung nyatet juga kadang kok kecil. Latihan menulis kalau iya, dan aku ingat banget kita tuh dulu pakai buku yang polos, kita akan menulis gitu. Jadi waktu TK, oh iya aku ternyata ini gitu, cukup untuk menulis skala anak kecil itu gitu ya.
Lalu selain membaca, menulis, baru nanti aku mendengarkan, mendengarkan, menulis, baru aku baca lagi gitu. Apa yang aku tulis gitu. Bahkan sampai sekarang pun misalkan kita SMP, SD, SMP itu mereka juga memilihkan pendidikan yang menurut aku mereka cukup concern nih sama pendidikanku. Di SD, SMP aku juga sama, kalau ada ulangan atau apa aku harus, kita tentu saja kan model kita pasti masih dikte, gurunya dikte kan. Betul. Jadi kita harus dengerin, lalu kita catat. Setelah dicatat itu pun nanti harus kita baca ulang. Kalau aku harus membaca ulang dan kadang harus aku warnain karena itu yang gitu. Jadi kayak akan eye catching lah ya, terlihat seperti itu. Cantik juga kan. Iya, estetik kalau sekarang. Alhamdulillahnya itu berlaku sampai sekarang, sampai kita sudah mungkin setelah kuliah pun juga sama Us gitu. Datang ke kajian pun juga sama, terus mendengar dulu, menulis, dan aku nggak akan langsung seingat itu. Aku harus membaca kembali Us. Gitu. Kalau dari antum, apa nih tips belajar yang paling kayak ini akan aku terapkan dan akan aku turunkan ke anakku kelak gitu? Kalau turunkan sih aku nggak tahu ya, bakal nurunkan nggak. Oke, kenapa ini? Soalnya kayaknya kita lihat juga anakku nanti bakal kayak aku nggak, atau sama kayak bapak Oh iya, siap. Nah, Masya Allah. Nah kalau aku sih alhamdulillah juga adalah mendengarkan Us, terus mencatat. Tapi kalau aku ada di masa harus menghafalkan. Nah itu harus menghafalkan, terus baru kalau dulu waktu waktu udah di sekolah, karena kan di pondok ya, nggak bersama sama ibu sama bapak, itu biasanya alhamdulillah itu bukan yang sistem kebut semalam. Kayaknya aku nggak nyandak deh ininya. Kalau teman-teman banyak, ada yang, kalau aku tuh biasanya alhamdulillah 1 minggu sebelum itu kita udah nyiapin kisi-kisi. Masya Allah, rajinnya temanku. Kisi-kisi, nah itu biasanya tuh di masih zamannya kayak antum juga, yang kertas dilipat gitu. Terus kan kita buat kecil-kecil gitu kecil, ke bawah. ke bawah. Nah itu biasanya aku poin-poin. Nah, alhamdulillah itu kalau aku 1 minggu sebelum, jadi udah aku baca Prepnya lama ya. prepnya, terus baru benar-benar aku harus hafalin. Nah karena kalau misalnya oh iya ya ternyata karena kalau aku tuh termasuk, bukannya sombong nih alhamdulillah tuh suka yang namanya itu kalau bisa nyatet cepet. Iya. Ya bisa nyatet, tim yang bisa nyatet cepet. Tapi memang kadang tergantung ya, kalau gurunya itu mendiktenya cepet, itu kan biasanya agak berantakan ya catatannya. Nah alhamdulillah kalau kayak gitu udah berantakan, kita biasanya salin. Nah di salin itu biasanya aku juga sambil ngafalin Us. Masya Allah. Jadi kalau aku harus memang hafalin sih. Jadi kalau ujian-ujian bukan cuma dari pemahaman, tapi juga harus dari penghafalan. Hafal gitu. Semua materi nih antum berlaku di semua materi atau kayak hal-hal yang ini nggak perlu deh untuk aku hafalin kayak gitu? Iya, nggak di semua materi. Cuma di beberapa materi yang biasanya itu banyak rumus atau banyak tentang pengertian-pengertian atau definisi itu biasanya harus aku hafalin. Masya Allah. Tuh kalau antum nggak menghafal? Aku menghafal, hanya saja harus ada poin ini Us, kayak misalnya ada kata-kata yang harus aku tahu dulu gitu. Jadi ketika mau menghafalkan harus ada satu kata kuncinya dulu. Kayak kemarin kalau misalnya kita lagi belajar Quran terutama ya, kayak misal di surat-surat juz 30 itu kita kelihatan banget, oh ini ternyata tentang kebesarannya Allah di hari akhir dan sebagainya gitu. Apalagi mulai memasuki ke surat At-Takwir dan sebagainya, itu aku harus tahu artinya dulu gitu. Jadi ketika menghafalkan ternyata gunungnya dulu yang dipanaskan dan sebagainya, seperti itu. Jadi lebih ke maknanya dulu baru ngafalinnya. Berlaku juga di bahasa Inggris. Itu aku juga harus tahu bahasa Indonesianya ini apa gitu, baru aku akan bisa speakingnya tahu kayak gitu. Jadi nggak langsung cas-cisus. Tidak, aku harus memang membaca berulang kalau misalnya untuk proses sampai menghafal. Masya Allah, ternyata beda-beda ya. Betul, mungkin juga buat teman-teman ada tips belajar lainnya bisa tulis di kolom komentar. Semoga apa yang tertulis nanti juga bisa dilakukan oleh teman-teman, itu lebih menambah amal jariah kita sama-sama. Seperti itu. Sudah? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga yang menonton tayangan kali ini Allah beri kemudahan, Allah beri kesabaran, dan juga Allah berkahi hidupnya. Sekian dari kami.
Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.